Sampailah kita pada titik nol kompetisi elektoral pasangan Capres dan Cawapres. Ini istilah untuk menggambarkan satu momen di mana tak ada lagi alasan hukum yang bisa membatalkan pencalonan Capres ataupun Cawapres. Itu respon cepat kita ketika membaca berita bahwa Majelis Kehormatan MK membuat pernyataan bahwa mereka tidak bisa mengoreksi putusan MK soal Capres dan Cawapres. Itu berarti putusan baru itu yang mengatakan bahwa mereka yang belum berusia 40 tahun sejauh pernah menjadi kepala daerah sah untuk maju menjadi Capres atau Cawapres. Sebelumnya kita mendengar juga DPR sudah menyetujui revisi mengenai batasan usia Capres dan Cawapres. Pun kita mendengar juga KPU pun secara resmi sudah membuat revisi itu, sehingga terbukalah jalan hukum bagi Gibran menjadi Cawapres. Pada titik nol ini, bagaimanakah posisi elektabilitas dari pasangan Capres dan Cawapres itu? Kita melihat survei bahwa pasca putusan MK, 3 lembaga survei dari indikator politik, dari LSI, DNIJA, dan juga dari LSI menyatakan bahwa Prabowo dan Gibran unggul sementara dan juga popularitas Jokowi masih sangatlah tinggi. Pada survei LSI dan DNIJA bulan Oktober pasca putusan MK, popularitasnya itu kepuasan publik padanya, approval rating padanya di angka 76,7%. Persoalannya memang setelah titik nol ini waktu kurang dari 100 hari lagi, dan begitu banyak pemilih Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agak susah merubahnya itu. Berapa hal yang membuat ini susah? Pertama adalah struktur dari pemilih itu sendiri, bahwa kita tahu dalam pemilu itu one man one vote, suara satu profesor sama nilainya dengan suara satu petani, sementara kalangan terpelajar, mereka yang mahasiswa, tamat S1, S2, S3, dan seterusnya, jumlahnya hanya 10% saja. Mereka yang rentan berubah, dipengaruhi, kan akses pada informasi begitu kuat, hanya 10% jumlahnya. Sementara wong cilik yang hanya tamat SMP ke bawah, yang penghasilannya 2 juta ke bawah, total jumlahnya 60%. 6 kali lipat dari kalangan terpelajar, susah untuk menjangkau mereka. Apalagi mereka pun pula ini sangat susah pula dipengaruhi oleh berita-berita politik, karena hanya 30% dari mereka yang suka berita politik dan 26% dari mereka juga tidak memiliki handphone. Susah menjangkau mereka, tapi pada saat yang sama efek Jokowi, popularitas Jokowi bisa terus tumbuh karena Jokowi sudah menyatakan ia akan melanjutkan program-program yang selama ini dilakukannya, yaitu BLT 2 kali lipat bagi kelompok miskin dan ada bantuan khusus El Nino. Itu yang Jokowi kerjakan, dan dikatakan juga Jokowi pun akan melanjutkan program bansos beras sampai tahun depan. Ini program yang membuat Jokowi semakin populer, dan jika Jokowi semakin populer, maka efek yang paling besar yang mendapat berkahnya pada pasangan Prabowo Gibran, karena pasangan inilah yang bisa dikatakan membawa branding Jokowi, meneruskan program Jokowi, dan Gibran sendiri adalah putra kandung Jokowi. Jadi sementara bisa kita katakan walaupun kalangan terpelajar mengkritik Jokowi, tapi kalangan wong cilik itu puas pada Jokowi. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.